Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Luwu Utara yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah sampai hari ini keadaan kita di Luwu Utara secara umum mudah-mudahan ini akan berlanjut semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam suasana pandemi corona yang sama kita rasakan sekarang ini, Pemda Luwu Utara semaksimal mungkin melindungi masyarakatnya dari pemutusan penyebaran COVID-19 atau yang sering kita sebut virus corona. Apa yang dilakukan oleh Pemda antara lain adalah pertama, telah membentuk posko di 2 titik masuk lewat darat. Untuk bagian timur berada di Desa Bunga Didi, Kecamatan Tanah Lili, dan untuk di sebelah barat itu di Desa Mari-Mari, Kecamatan Sabang Selatan. Yang kedua, bahwa COVID ini adalah bencana nasional. Ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang diketuai langsung melalui gugus tugas oleh Pak Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Nasional di Republik ini, dan alhamdulillah sudah menetapkan bahwa pandemi corona ini adalah bencana nasional, bencana non alam. Nah, kalau kita bicara bencana, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada satu bencana pun yang hanya bertanggung jawab misalnya untuk di tingkat kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana. Tetapi diharapkan semua komponen bangsa, komponen anak bangsa bertanggung jawab terhadap adanya seperti yang kita rasakan sekarang ini, virus corona atau COVID-19. Nah, ini dibuktikan dari 2 posko yang kita pasang ini atau kita bentuk ini, di situ semua kita libatkan semua unsur. Ada unsur TNI, unsur Polri, bahkan ada beberapa relawan seperti Pramuka Peduli, TRC, kemudian Karang Taruna, Tagana, dan hampir semua unsur kita libatkan baik secara kelembagaan maupun non kelembagaan atau secara personal. Nah, ini dibuktikan, kita lihat beberapa saat yang lalu kami telah melakukan evaluasi terhadap 2 posko bersama Pak Sekda, kemudian TNI dan Polri. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena itu yang ketiga adalah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari 2 posko yang kita bentuk. Tanggung jawab pertama adalah memastikan bahwa orang yang masuk di Luwu Utara itu kita catat secara personal dengan memperlihatkan kartu identitas. Kalau dia berasal dari daerah terpapar, karena ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Pertama adalah pendataan penduduk yang akan masuk. Yang kedua itu penyemprotan kendaraan yang digunakan. Penyemprotan ini kalau dia sifatnya hanya melintas di wilayah Luwu Utara, kita cuma menyemprot bahagian luarnya saja, terutama pegangan pintunya. Tetapi kalau kendaraan itu akan beroperasional dalam wilayah Luwu Utara, kita harapkan terutama mobil umum itu penumpangnya diturunkan, kemudian mobilnya kita semprot bahagian dalam, dan kemudian penumpangnya turun kita data. Kemudian yang ketiga itu ada edukasi di dalamnya, bahwa semua masyarakat seperti apa yang dicanangkan oleh WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, dan anjuran pemerintah, bahwa pertama kalau kita datang ke Luwu Utara apalagi dari daerah terpapar, misalnya kita tahu daerah terpapar ini untuk di Sulawesi Selatan termasuk zona merah. Nah, untuk Sulawesi Selatan sendiri ada beberapa kabupaten yang merupakan daerah yang sudah berjangkit yang namanya pandemi. Daerah transmisi namanya. Daerah transmisi untuk di daerah Sulawesi Selatan ada beberapa daerah, salah satu yang saya sebutkan adalah daerah Sidrap. Daerah Sidrap itu sampai hari ini menurut laporan yang ada sudah ada 15 yang positif terjangkit virus corona. Oleh karena itu kita memutus mata rantai itu sehingga dibentuklah posko-posko yang 2 ini di perbatasan. Nah, saya kembali tadi bahwa 3 hal yang kita lakukan di posko. Pertama penyemprotan, kedua pendataan, ketiga edukasi. Pada saat penyemprotan saya kembali,
penyemprotan itu dilakukan pada kendaraan yang akan beroperasi di wilayah utara, kita semprot bahagian dalamnya. Kemudian kalau yang akan melintas saja di utara, misalnya kok dari barat mau menuju ke Lu Timur atau dari Lu Timur mau menuju ke Palopo, itu hanya disemprot luarnya. Nah, kemudian yang ketiga pendataan. Nah, ini pendataan yang paling penting yang saya harus ingatkan kepada seluruh masyarakat kita, termasuk seluruh jenjang pemerintahan sampai ke jenjang pemerintahan terdepan, yaitu pemerintahan desa. Kita harus sama sependapat bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini dalam rangka keselamatan kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oleh karena itu diminta dengan kesadaran kita semua, bagi warga masyarakat kita pertama harus secara jujur menyampaikan bahwa dia berasal dari daerah mana dan kemudian selanjutnya dia akan menuju kemana. Kenapa saya katakan harus jujur? Karena setelah saya mengevaluasi ada juga warga masyarakat kita yang tidak jujur. Ya, misalnya saja dia tidak akan tinggal di utara, dia akan langsung ke, padahal secara kenyataan dia akan tinggal di utara. Oleh karena itu saya tekankan kembali kejujuran daripada seluruh warga masyarakat yang akan masuk ke wilayah utara untuk memberikan data yang benar-benar untuk bisa kami data. Kalau dia dari daerah terpapar atau daerah transmisi, ya, ini kita harus data betul-betul. Untuk apa? Untuk keselamatannya juga. Menyelamatkan diri berarti menyelamatkan keluarga, dan yang paling penting menyelamatkan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau ini sudah terjalin, insya Allah apa yang menjadi harapan kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID akan terlaksana dengan baik. Jadi yang pertama saya minta kejujuran bagi warga masyarakat. Yang kedua, diminta kerjasama seluruh jajaran pemerintahan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan di dalamnya ada petugas kesehatan. Diminta atau tidak minta secara kesadaran sendiri untuk secara mandiri mengisolasi diri, ya, mengkarantinakan diri selama 14 hari. Secara teknis mungkin nanti Pak Komang akan bisa menjelaskan kenapa 14 hari. Nah, itu ketentuan yang telah disepakati, ya, dan merupakan protokol dari WHO Kesehatan Dunia. Yang kedua, kalaupun dia sudah berada di lokasi di mana tujuan tempat tinggalnya, tolong agar pemerintah desa memberikan perhatian full kepada yang bersangkutan. Pertama, cek kebenarannya, dia dari daerah mana. Yang kedua, kalaupun dia selalu setiap saat dicek apa gejala yang berakibat pada yang bersangkutan, kepada warga masyarakat yang datang. Kalau dia demam, pilek, dan lain sebagainya, itu harus betul-betul petugas kesehatan memberikan jaminan kepada warga kita untuk tidak keluar rumah atau paling tidak mengkarantinakan diri. Kemudian yang ketiga, kalau untuk semua itu sudah ada perintah melalui pimpinan bahwa untuk mengkarantina diri di semua desa harus ada rumah untuk mengkarantina diri. Walaupun itu bukan bangunan baru, tetapi ada tempat yang disiapkan oleh pemerintah desa, diperuntukkan bagi warga masyarakat yang datang ke desanya, apalagi dari daerah terpapar, untuk diisolasi. Ya, karena itu perintah. Kemarin kita sudah rapat dengan pimpinan melalui PMD untuk menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah desa menyiapkan rumah untuk tempat karantina mandiri. Kemudian yang ketiga, ya, tugas daripada posko ini itu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau dia berada dari daerah terpapar, diminta atau tidak diminta, dengan kesadaran sendiri tetap mengisolasi diri, jangan keluar rumah, tetap memakai masker, selalu cuci tangan di air yang mengalir, dan memakai deterjen, kalau tidak ada deterjen memakai hand sanitizer, ya. Oleh karena itu kedisiplinan menjadi hal yang sangat utama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena itu kita tidak lagi berbicara siapa bertanggung jawab terhadap apa, tapi semua kita, seluruh warga masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah pusat sampai ke pemerintah tingkat desa, RT RW, bertanggung jawab terhadap pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya kira itu mungkin penyampaian yang saya bisa ambil, dan mungkin nanti selanjutnya kita akan menyampaikan juga kepada seluruh jajaran pemerintah kecamatan dan desa bahwa hari ini dari jam sekian sampai jam sekian warga yang masuk ke daerah ini adalah ini. Karena memang tempat pendataan itu di dua tempat yang saya katakan tadi. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa walaupun sudah ada pos yang kami bentuk
dari wilayah timur dan dari wilayah barat. Tapi kita harapkan seluruh jajaran pemerintah desa juga melakukan pos-pos di wilayahnya masing-masing. Ini supaya apa? Pertama, memastikan masyarakat yang datang itu tidak melakukan aktivitas di luar rumah, apalagi kalau daerah terpapar. Yang kedua, tujuan dari posko ini adalah memberikan kesamaan bahwa kita betul-betul melakukan pemutusan yang namanya penyebaran COVID. Ya. Karena di semua jenjang pemerintahan desa sekarang ini sampai ke tingkat RT RW harus betul-betul secara sadar bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, mari kita sama-sama memerangi ini, karena sekali lagi ini adalah bencana non alam, dan kalau kita bicara bencana, semua kita bertanggung jawab terhadap bencana itu sendiri. Saya kira demikian dari saya. Selamat sehat ki semua. Selamat ki nata pada salama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masyarakat Luwu Utara, izinkan saya menyampaikan data pantauan COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara. Data update pukul 17.13 hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Bahwa orang dalam pemantauan itu sebanyak 146 orang. Yang selesai dalam proses pemantauan itu sebanyak 15 orang. Dan yang selesai pemantauan itu sebanyak 131 orang. Berikutnya, pasien dalam pengawasan itu sebanyak 11 orang. Yang dirawat atau isolasi rumah itu sebesar 2 orang. Dan yang dinyatakan sehat berdasarkan rekomendasi dari dokter dan tim TGC Kabupaten Luwu Utara itu sebanyak 9 orang. Nah, sebaran orang dalam pemantauan itu hampir semua kecamatan melaporkan. Yang tertinggi itu di wilayah Kecamatan Masamba. Kedua itu wilayah Kecamatan Malangke. Ketiga wilayah Kecamatan Baibunta. Yang belum melaporkan adanya ODP adalah wilayah Kecamatan Seko dan Rampi. Nah, sampai sejauh ini tanggal 19 April 2020 belum ada terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 16 sampel yang kita kirim, itu yang sudah ada hasil sekitar 11 orang yang dinyatakan negatif. Kita masih menunggu sekitar 5 orang yang belum terkonfirmasi laboratorium dari BBLK Makassar. Itu mengenai laporan. Adapun beberapa waktu yang lalu adanya kasus viral mengenai santri yang dinyatakan positif, itu baru hasil rapid test. Rapid test berarti dia imunoglobulin, baru antibodinya. Itu. Kalau kita merujuk standar WHO, rapid test tidak menjadi rujukan dalam penetapan diagnosis. Yang kita tunggu adalah PCR. Itu. PCR artinya swab hidung dan tenggorokan yang menjadi indikator dalam penetapan diagnosis. Kita tunggu hasilnya nanti. Jadi hampir semua kasus yang dilaporkan itu adalah berdasarkan hasil uji PCR. Nah, yang kita tunggu sekarang adalah 5 kasus yang belum ada hasil dari BBK Makassar untuk uji PCR-nya. Kalau uji PCR itu sudah nyata, karena virusnya sendiri yang
terdeteksi. Itu namanya RNA. Jadi virusnya sendiri terdeteksi. Kalau antibody itu belum. Karena bisa saja positifnya itu positif palsu. Bisa juga negatif palsu. Jadi yang menjadi rujukan adalah uji PCR. Nah, adapun kalau kita melihat pelaku perjalanan yang dilaporkan oleh Pak Gugus tadi, pelaku perjalanan di Luhut Utara cukup besar. Itu 3.727 jumlahnya sampai dengan 19 April 2020. Ini akan bertambah terus seiring dengan masuknya bulan suci Ramadan dan masuknya mendekati mudik Lebaran. Saya berharap seluruh masyarakat yang mempunyai anak keluarga yang di daerah transmisi lokal, saya berharap jangan mudik dulu. Kalau kita mudik itu memberi kontribusi terhadap virus corona menyebar di Kabupaten Luhut Utara. Itu pesan yang dapat saya sampaikan. Berikutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan terutama di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan kita sudah membentuk tim gerak cepat. Tim gerak cepat itu sudah ada di tingkat kabupaten, puskesmas, dan beberapa puskesmas daerah terpencil. Tugas dan fungsi daripada tim gerak cepat itu jelas. Pertama, dia memantau adanya masyarakat yang pulang, yang datang dari daerah transmisi lokal dan daerah importasi. Karena dari situ pintu masuknya sehingga orang bisa menetapkan dia sebagai status pelaku perjalanan, OTG, ODP, atau PDP. Dan yang menetapkan status tersebut bukan orang awam, bukan masyarakat biasa, tetapi adalah tenaga medis, dalam hal ini dokter. Makanya di tim gerak cepat itu minimal ada satu dokter yang bertanggung jawab dalam menetapkan status tersebut. Nah, perlu saya jelaskan bahwa di Juknis penanganan COVID-19 revisi 4 tidak ada yang menyatakan karantina khusus. Kenapa harus saya sampaikan? Karena ada beberapa teman media yang bertanya, kenapa kok penanganan COVID-19 di Luhut Utara rada lemah? Saya bingung juga, lemah apa maksudnya ini? Tetapi menurut Juknis itu sudah ada step-stepnya dalam penanganan COVID-19. Kalau dia ditetapkan sebagai pelaku perjalanan tanpa gejala, itu cukup dilakukan karantina mandiri atau dilakukan yang namanya self monitoring. Kalau dia orang tanpa gejala, orang tanpa gejala yang dimaksud adalah dia kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Itu yang dimaksud orang tanpa gejala. Apa yang tindakan yang harus dilakukan adalah harus dilakukan karantina rumah. Kalau dia OTG harus dipantau oleh petugas kesehatan yang memantau. OTG ini bisa masuk ke ODP nanti. Orang dalam pemantauan. Kalau dia bergejala. Kalau bergejala dan dia bepergian di wilayah transmisi lokal, itu masuk status ODP. Apa tindakannya? Harus dilakukan isolasi di rumah serta pengambilan swab hari pertama dan hari kedua. Berikutnya, kalau dia ada gejala sesak, misalnya di dalam rumah mungkin sudah ada gejala sesak, itu dirujuk ke rumah sakit. Biasanya penetapan PDP itu pasien dalam pengawasan itu dilakukan oleh tim COVID yang ada di rumah sakit. Nah, sekarang itu PDP itu terbagi lagi. Ada menjadi ringan, sedang, dan berat.
Kalau dia ringan, cukup diisolasi di rumah saja. Kalau dia sedang, cukup dilakukan perawatan di rumah sakit. Kalau dia berat, itu dirujuk ke rumah sakit rujukan, yang menjadi rujukan adalah Rumah Sakit Laki Padada Toraja. Itu mungkin standar-standar atau juknis yang perlu saya sampaikan dalam penanganan COVID-19. Nah, saya mengharapkan seluruh masyarakat tetap tenang, jangan panik, jaga jarak, dan tetap diam di rumah. Kenapa tetap diam di rumah? Kalau kita banyak keluar, artinya kita memberi kontribusi terhadap penularan COVID-19. Dan berperilaku hidup sehat dan bersih. Cuci tangan mungkin 20 detik pakai sabun di bawah air mengalir, itu sudah cukup. Dan hindari menggaruk-garuk muka atau memegang-megang di area muka. Itu cukup riskan, memberikan kontribusi terhadap penyebaran virus COVID-19. Sekali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Sekali itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.